Oke, ketemu lagi di channel kita hari ini, Kampus Jahat. Kamu pengen sukses? Jadikan harimu bermanfaat. Oke, kali ini kita sudah berkumpul bertiga, tapi masih belum hadir teman kita satu lagi, mungkin masih dalam perjalanan. Kali ini, tuh kan? Ruwet, Ruwet mau siji. mau siji ruwet, koyok bos soalnya. Bose gak muncul-muncul ya, Pak. Mana ya? Kita lihat deh, soalnya teman kita satu ini lek gak dicencang ngono bisa, Pak. Betul. Untuk angel soalnya, itu kudu dicancang. Ini jarang banget. Ayo. Kita sih sebenarnya mau berempat kumpul ya, tinggal tunggu satu temen ini aja masih sisanya minta ambil. Ya, beliaunya itu ya pemilik satu perusahaan. Owner. Owner. Buaya tak ini owner. Iya. Dari perusahaan dirinya sendiri. Ya wis. Owner himself. Ya. Sini Pak Ferry. Nah, iki lho. Oh. Ayo. Bawa umure. Oke. Hadir ya? Hadir guys. Aduh. Orang guys. gitu tadi. Ya, Ini loh. Tadi lo tase, ya Allah. Aduh. Mayung Dagang. Cangcimen. Debt collector. Goreng kolit ya lo, pinjol. Oke, ngomong-ngomong masalah debt collector, Pak Made tadi pinjol. Ini fenomena pinjol ini ya apa ya? Wah, ini. Mantap. Kalau pinjol itu sekarang lagi banyak dibutuhkan orang itu, Ya. tapi juga di sisi lain Menjatuhkan. bisa saja ya. Tapi Bisa belum saja. tentu semua. belum tentu semua. Tapi ini tergantung masing-masing pengguna juga ya. Ya. Jadi kan dia mau menggunakan untuk kepentingan apa ya? Hidup atau untuk nutup utang lagi. Kan itu ya. Jadi biasanya orang pinjol itu untuk gali lubang tutup lubang. Pinjam di pinjol A, nggak bisa bayar, pinjam pinjol B. Pinjol B seperti itu, pinjam terus seperti itu. Akhirnya berbunga. Wah, Nah, itu kan bahaya juga, apalagi kalau yang tidak terdaftar di OJK. OJK itu lebih berbahaya lagi. Hati ya. Bapak Hati-hati. punya pinjol, pernah pinjam online? belum. Kalau mau pinjam, nanti kalau sudah saya tagih Pak. Iya. Jadi fenomena pinjol ini sebenarnya ya di satu sisi membuat orang juga terbantu, tapi di sisi lain juga blunder. Betul. Tapi kan itu dibutuhno, Pak. Wong awake dhewe aku ganti duit terus misalnya aku butuh bayar bayar listrik, bayar dan lain sebagainya. Terutama mungkin buat mahasiswa, hati-hati juga mungkin di pinjol yang mungkin itu kan juga butuh, Pak. Iya, oke. Bener. Nah masalahnya pinter-pinternya mahasiswa tuh harusnya ngecek dulu pinjaman online-nya ini terregistrasi apa enggak, terus bunganya bagaimana. Nah itu yang harus diperhatikan, jangan sampai pinjaman online nggak terregistrasi di OJK, bunganya nyekek ya mendingan nggak usah pinjam, mendingan pinjam di tempat lain. Misalnya ke Pak Ferry masalahnya aku ngeceknya kapan loh, aku saiki butuh dan tak cukup nggak oleh pinjaman. Pak, sekarang cara ngeceknya gimana Pak? Itu OJK. Ya maksudnya OJK itu buka websitenya. Ada websitenya, jadi ada website di OJK. Jadi kan Masukkan nama itu banyak, nanti. misalkan banyak tuh daftarnya tuh, masukkan aja misalkan dia registrasi apa enggak. Saya nggak nyilih, Pak. Ya, Coba ngecek ini nggak nyilih. dia mau mengecek diri juga. Ini pinjol sing aku nagih terdaftar nang OJK apa enggak? Oleh ilegal. Yang debt kolektornya akan jadi pion ya. Tapi sekarang kan by phone press ya, Pak ya. Bukan datang secara langsung ya. Kalau setahu saya itu kan pinjam online itu misalkan di satu aplikasi A, untuk mendaftarkan diri itu kan sangat mudah. Foto KTP, terus foto bersama KTP. Nah, Tutorial. Monggo. akhirnya sudah selesai diproses, disetujui. Tapi nomor telepon itu verifikasinya juga loh. Ya, pakai verifikasi. Iya, saya pernah di WA sama orang
kenal si A karena dia itu pinjam ke saya tidak balikkan uangnya gini-gini pinjaman online. Biasanya memang gitu Pak. Dia itu pokoknya Nomor, Pak. kalimatnya jelek-jelek banget. Nomor untuk mendukung bahwa itu nanti kalau disurvei, oh ini ono sih. Sama seperti apa Pak, kalau kredit kan juga gitu. Kredit kan juga Oh iya gitu. benar Pak Ibu Fresh Ya, ya. itu sama juga sama seperti itu. Terus mereka dapat nomor dari mana? Ya dari orangnya. Ya maksudnya Jangan kayak saya mau ya kan pinjem nih. ini orang yang pinjam. Jangan saya pinjem nih. Nah, Ya kan? Orang yang saya rekomendasikan apa? Pak Ferry. Nomor teleponnya Pak Ferry berapa? Ini. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya Pak Ferry. Jadi semua saya kasih datanya Pak Ferry saya kasih. berarti data orang yang dijaminkan tadi ya. Iya. Itu nanti yang akhirnya dikejar. Betul. Mau buka jasa untuk menjaminkan gitu. Jadi saya pinjam sama nggak kasih 50-50. Tapi kalau tidak jasa itu butuh modal, Pak. Kalau saya malah pinjem terus lari, lari. Modal itu tadi modal malu sama nekat. Sangat dibutuhkan. Tapi kan yo gimana ya? Poin-poin kita atau poin nanti orang-orang atau mungkin mahasiswa nanti ya istilahnya kan sebenarnya kalau itu aman dari OJK kan boleh saja, tapi kan tetap harus ada Ya, harus ada hati-hati. Sama sebenarnya sama seperti kartu kredit ya Pak ya. Kalau saya kan pengguna kartu kredit. Kalau kartu kredit itu sebenarnya sama aja. Gimana cara kita untuk nah itu tadi kembali lagi kapan kita butuh, kapan kita ingin. Iya. Memang kalau kita pun sama seperti kalau kartu kredit, kalau pakai cicilan Pak Abdar, pakai cicilan dia lebih murah. Tapi kalau dia tarik tunai di ATM, itu lebih ngeri, lebih banyak. Mungkin di pinjol juga sama seperti itu. ya seperti kasus ini loh Pak, yang dulu Ya, dulu pinjam ya apa namanya hanya pinjam berapa 3 juta terus jadinya jadi 40 juta. 3 juta dari 40. Iya, Pak. jadi bunga berbunga. Itu serius Pak, serius itu. Ada. TV ono Di Pak. TV Salah ada, ketik dia ya, nggak Pak. punya TV soalnya. Salah Terus satu. satu kok. Tak tekok Pak, pakai pinjol Pak. Satu prinsipnya yang needs and wants itu harus diterapkan benar. Betul. Yang dibutuhkan aja menjadi yang diinginkan. Yang diinginkan aja dijadikan yang dibutuhkan Eh, gitu. pinjol itu apakah ada ini apa BI checking? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kalau misalkan saya juga nggak tahu. Ya kan mereka kan butuh nasabah juga sebenarnya. Kalau pakai BC terlalu ketat, sesuai sesuai, Pak. dan mereka enggak kan Tahu saya enggak ada BC gitu. Teman saya pernah ngajukan. Teman atau bapak sendiri? Teman saya suruh, Pak. dari atas nama Atas nama. Teman saya suruh. Jadi teman saya suruh. 50-50 saya. Iya, pantas saya ditagih. tapi sajane kan nggak apa-apa ya artinya nyile kalau memang kita butuh nggak apa-apa tapi syaratnya paling tidak selain butuh tadi yo tanggung jawab artinya itu backup kita di belakang paling nggak harus ada persiapan ojo asal nyile mari ngono bingung Ah. nih Bingung kembalikannya itu yang sing rada repot ya balik none iso apa enggak oleh ngono. Karena kan ya kita juga harus diperhatikan bunganya berapa. Ya toh, bunganya dulu. Kemudian jangka waktu itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita kemampuannya cuman sebulan cuman 2 juta, kita minjemnya 10 juta. Ya kan? Jangan sampai bunganya itu bisa melebihi dari apa istilahnya sesuai dengan kemampuan kita lah. Ini seperti itu. ya tapi ngomong-ngomong sama sih duwe utang apa enggak pinjol Oh, pinjol gak? Pinjol. tapi ini mau berarti duwe utang Iya. aslinya Utang ono. Benar. Hidup tanpa utang itu Kurang sih. bagaikan langit tak berbintang. Nah, oh berarti Ya, iya. hampir berpemilih ngomongnya. sesuai persamaan akuntansi aset sama dengan Oh, Ya. iya. jadi Harus diterapkan, Pak. betul sakjane itu tadi itu Pas menerapkan itu rada berpemilih. Kalau saya prinsipnya kalau nggak ada utang hidup nggak berwarna, Iya. nggak ada apa ya fighting spiritnya jadi Nah, kurang. benar. Jadi ya apa caranya boleh duit ini sok nutupi iku. Iya. tapi uripmu jadi gak santai Pak
mikir Ya, loh, makanya itu saya bilang kemampuan kita. Misalnya gaji. Kemampuan. Nah, Kemampuan ini kan. berarti ada diutang nggak mampu berarti. Ada utang lah, ini tinggi. Kan nggak diutang, bingung. Kan takut nang naik diri, ya apa cara prosedurnya ngejokno ngono. Ayo ayo om siji meneng. Oke, oke kita lanjutkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu seperti ini. Oke, yang jadi pertanyaan saya itu seperti ini. Oh iya Pak, butuh informasi Pak. Jadi sebelum kita melakukan pinjaman, itu kita harus tahu banyak tentang pinjam online itu apa, supaya nanti tidak merugikan. Karena bukan hanya yang pinjam yang rugi, kalau misalkan dia tidak mampu bayar, tetapi teman-temannya juga, orang-orang di sekitar. Nah, saya pernah dengar begini, pinjaman online itu tadi yang pas saya ngobrol mau Mbak Made kan jarene ADW kita itu setor nama, ada orang yang dijaminkan. Nah, tetapi saya dapat informasi bahwa kita tidak menyerahkan jaminan nama teman-teman kita, tetapi ketika kita install aplikasi itu, maka otomatis kontak kita itu sudah apa ya, data-datanya sudah dikolek oleh mereka. Iya, benar-benar. Bisa seperti itu Pak. Tapi ya bisa apa namanya, sekali lagi tergantung dari kita butuhnya berapa, kita mampunya berapa. Saran saya seperti itu akan jauh lebih arif lah. Dan bijaksana. Bijaksana dan bijaksana. Aku tak ngalih saya ya. Saya sudah ini voting aja. Oh mana ta? Oh ya wes. Sekarang ini aja, ini kan kita sudah ngomong pinjaman online itu koyo kasusnya paling nggak kira-kira mungkin ada pesan sesuatu yang lain mungkin dari Pak itu terkait dengan pinjaman online. Sebaiknya gimana sarannya? Iya, kalau menurut saya pinjaman online boleh-boleh aja, kembali lagi diukur dari kemampuan masing-masing. Cuma kembali lagi kalau memang itu merugikan kita dan dampaknya ke orang-orang kita, lebih baik berpikir dua kali lah, nggak usah pinjam online. Mungkin bisa pinjam tetangga, mertua, ya kan, itu lebih baik. Oke ya, Pak Ferry kan Tahun ini mungkin selanjutnya Pak Adit. Kalau saya tadi, kalau mau pinjam online tadi cek dulu lah pinjaman online-nya terpercaya berapa, kedua bunganya berapa, ketiga jangan lupa lihat syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum Anda tanda tangan soal apapun itu. Jadi kalau benar kata Pak Oni, kalau mau pinjam ya udah contoh nih kayak pinjam konco nih, intinya seperti itu. Jadi sekali lagi gunakan pinjaman online secara arif dan bijak, itu aja. Serius. Aku tak Ferry, gimana Ferry? Oke, kalau saya pinjaman online, saya termasuk orang yang anti peminjam kalau tidak terpaksa. Nah, jelas. Maksudnya terpaksa, terkadang kita memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya akan dipandang orang lain lebih wah gitu. Misalkan gaya hidup, misalkan gaji saya 1 juta misalkan, maka saya beli HP, beli laptop, dia cari yang harga 100.000, 200.000, jangan sampai memaksa beli HP itu akhirnya saya minta yang baru kemudian dengan harga 3 atau 5 juta. Nah, 3 juta sudah 3 kali gaji misalkan, itu kan memaksa. Kecuali pinjam untuk makan, bahkan saya nggak punya uang Pak Akar, saya pinjam uangnya. Nah, Saya pinjam Pak, tak terakhir. nah kalau saya seperti itu, jadi kalau saya pribadi saya menghindari untuk pinjam, apalagi pinjaman yang ada bunganya, ada ribanya, itu saya menghindari itu. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Ferry. Kalau Bapak bagaimana? Ini kan belum. Oke, jadi kalau saya yang jelas pinjaman boleh saja, tapi tadi harus dicek apakah itu sudah terdaftar di OJK, karena itu ada pengawasannya, itu hati-hati. Kemudian yang kedua, paling tidak seperti yang sudah disampaikan tadi, kita pinjam pada saat butuh saja. Itu untuk keperluan-keperluan yang memang itu urgent dan sangat
harus kita segera membutuhkan itu untuk kita pakai untuk kita pembayaran yang lainnya. Kemudian jangan lupa paling tidak di pinjaman online itu bukan berarti tidak boleh, tapi boleh asalkan tetap kalian berhati-hati. Itu saja dari kami. Nanti kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih, semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan buat kita semua. Tetap di channel kita di Kampus Jahat. Kamu pengen sukses? Jadikan hari ini bersyukur. Saya Kak, Saya Ferry, saya Pak D. Saya Oni. terima kasih. Pas. Aku sih. Tadi Oh boy, jangan lo saya kok di foto. Oh ya. Hey guys, ketemu guys. kita ini Lah. Oke, ketemu lagi di channel kita. mau bikin bang. Jahat. Ya ayo. Wes direkam dah. Ya wes jangan. Tahu itu kayak lucu-lucuan. Jangan. Oke, ketemu lagi di channel kita Kampus Jahat. Jadikan apa? Kamu pengen Ini pelaku sih. engko. Sampai jadikan lagi bermanfaat. Sampai mau aku kamu pilih sukses.